rumah kita tipe 60 kecil misalnya. Atau ada mungkin orang tipe rumah standar tipe 36 yang murah-murah. Ini tetap bisa bersyukur. Bisa lihat orang yang belum punya rumah. Ada yang tinggal di emperan jalan. Ya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri berapa banyak orang di negara kita ini yang tidur di emperan kali, pinggiran jalan. Tidak ada, atap rumahnya langit gitu. Ya, sama sekali nggak punya apa-apa. Jangan usah bicara selimut, ranjang yang enak, ada AC atau kipas angin. Ini betul-betul ada hujan turun mereka basah, panas ya mereka keringatan. Ya belum lagi kalau ada hewan-hewan yang liar, yang buas bisa mengganggu mereka. Atau bisa ada bahaya yang lain. Ya, seperti contohnya terjadi perampokan, pembunuhan dan segala macam. Itu penting sekali. Baik, di sini beliau mulai dengan rumah dulu. Adalah nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang rumah dalam surah An-Nahl ayat 80 yang bunyinya Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Seorang ahli tafsir bernama Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini masih di halaman 1 di paragraf terakhir ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesempurnaan nikmatnya. N-nya besar itu kata ganti Allah. Nikmatnya atas hambanya. N-nya juga besar kata ganti Allah. Dengan apa yang dia, D-nya besar kata ganti Allah. Dia maksudnya Allah. Yang dia jadikan bagi mereka berupa rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal buat mereka. Jadi siapa yang diberikan tempat tinggal, walaupun cuma kos-kosan atau kontrakan, apalagi kalau sudah punya rumah sendiri. Ya, ingat, jangan lihat orang yang di atas, tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang yang di bawah kita. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian akan lebih mudah untuk bersyukur. Dan syukur ini akan menambah nikmat itu. Tidak akan mungkin bertambah tanpa syukur. Maka kita harus lihat orang yang di bawah kita. Saya ulangi, jadi di sini kata beliau, Ibnu Katsir berkata, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesempurnaan nikmatnya atas hambanya dengan apa yang dia jadikan bagi mereka berupa rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal mereka. Mereka kembali kepadanya, berlindung, dan memanfaatkannya dengan berbagai macam manfaat. Banyak sekali kegunaan rumah bagi seseorang. Ia adalah tempat makan. Ya, duduk tadi, kayak kita duduk bisa makan itu. Ketenangan jiwa itu luar biasa nikmatnya. Berapa banyak orang yang tidak bisa tenang. Dalam kondisi beban pikiran yang banyak, dalam kondisi wilayah yang tidak aman. Ya, kehidupan rumah tangga yang kacau misalnya. Banyak sekali kegunaan rumah bagi seseorang. Ia adalah tempat makan, tidur, istirahat, dan berkumpul dengan keluarga, istri dan anak-anak. Juga tempat melakukan kegiatan yang paling pribadi dari masing-masing anggota keluarga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 33, agar lebih banyak menempati rumah kalau tidak ada keperluan-keperluan di luar. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada hajat di luar rumah, tinggal di rumah itu aja, lebih bagus. Ya. Rumah itu bisa menjadi sumber pahala dan ketentraman jiwa. Jadi jangan tinggalkan kecuali darurat saja. Ada keperluan baru keluar. Kalau enggak usah. Nuntut ilmu, harus mencari rezeki, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit mungkin. Kalau hanya buang-buang waktu di luar rumah, jangan. Justru rumah tempatnya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Maksudnya mereka banyak keluar rumah, rumahnya hanya didatangi malam untuk tempat tidur saja. Dia tidak menikmati rumah itu. Padahal setiap jengkal rumah itu bisa kita nikmatin. Duduk di sisi ini, duduk di sisi sana, menata di sini, menata di sana, sebentar baca buku di sana, sebentar duduk sama keluarga di sini. Makanya kan ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada ruang tidur, ya. Dan seterusnya itu biasanya ditata seperti itu. Jika kita renungkan, kata penulis, keadaan orang-orang yang tidak memiliki rumah, yakni orang-orang yang hidup di pengasingan, di emper-emper jalan, serta para pengungsi yang terusir di perkemahan-perkemahan sementara, niscaya kita memahami besar nikmatnya ada di rumah. Ya, jadi artinya jangan sampai rumah itu disia-siakan, tidak dirawat, tidak diurus, ya, tidak dinikmati waktu di dalamnya, maka itu sia-sia saja, percuma. Ya. Sayang, padahal sebenarnya nikmat Allah memuncak justru pada rumah itu. Tentu kita akan terenyuh, kata beliau, dan haru mendengar orang yang misalnya mengatakan, saya tidak punya tempat tinggal. Terkadang saya tidur di rumah si fulan, terkadang di kedai kopi, kebun, atau di pantai. Lemari bajuku ada di dalam mobil. Maksudnya,
dia betul-betul habis waktunya semua hanya di luar rumah saja. Dengan demikian kita pun akan memahami makna keberserakan, maksudnya berantakannya sesuatu itu, ya, yang tidak memiliki tempat tinggal ataupun rumah.